Nama saya Evendian Manono, saya dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori pasca ketergantungan perkembangan baru. Teori pasca ketergantungan perkembangan baru. Teori ketergantungan ditunjukkan bahwa negara-negara yang ekonominya lebih kuat bukan saja menghambat karena memang dalam bersaing, tetapi juga ikut campur dalam mengubah struktur sosial, politik, dan ekonomi negara yang lebih lemah. Kekuatan-kekuatan eksternal itu diinternalisasikan oleh negara yang lemah sehingga tercipta sebuah struktur ketergantungan di dalam negara ini. Proses perubahan struktural inilah yang dipelajari oleh Cardoso melalui kasus-kasus nyata di negara-negara Amerika Latin. Seperti diuraikan sebelumnya, kritik terhadap teori ketergantungan datang baik dari kubu teori-teori liberal maupun dari teori Marxis. Dengan adanya kenyataan empiris bahwa beberapa negara pinggiran tampak mengalami gejala kemajuan dalam pembuangan ekonominya. Industrialisasi juga berjalan dengan cepat di sana, suatu hal yang oleh kemajuan dalam pembangunan ekonominya. Teori ketergantungan dianggap tidak mungkin, bahkan tampak munculnya tanda-tanda bahwa negara-negara ini akan menjadi mandiri dalam melakukan proses industrialisasi dan mulai mengancam negara-negara industri maju yang sudah ada. Kenyataan-kenyataan empiris ini tampaknya lebih memperkuat teori pembangunan liberal yang non-Marxis. Kubu teori liberal ini memang tidak terlalu terpengaruh dengan munculnya teori ketergantungan, kecuali barangkali kepekaan yang lebih tinggi tentang masalah ketimpangan yang ada di dalam masyarakat sebuah negara di antara negara-negara di dunia. Pada bagian ini akan dibahas munculnya teori-teori baru dari kubu-kubu Marxis yang mencoba mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada pada teori ketergantungan. Yang pertama, teori liberal. Kritik teori liberal pada umumnya berkisar pada zaman definisi dari teori ketergantungan. Definisi yang dianggap terlalu kabur, sulit dijadikan sesuatu yang operasional. Kritik yang sama misalnya datang dari Sanjay Lal. Dia mengatakan bahwa agar konsep ketergantungan dapat dipakai untuk menyusun teori, ada dua kriteria yang harus dipenuhinya. Yang pertama, gejala ketergantungan ini hanya ada di negara-negara yang ekonominya tergantung dan tidak negara-negara yang tidak tergantung. Yang kedua, gejala ini mempengaruhi perkembangan dan pola pembangunan di negara-negara yang tergantung. Dari penelitiannya terhadap aspek ekonomi dan sosiopolitik dari gejala ketergantungan, Lal melihat bahwa gejala ini juga terdapat di negara-negara yang dianggap tidak tergantung. Misalnya tentang dominasi modal asing. Dalam hal ini, Kanada dan Belgia akan lebih tergantung daripada India atau Pakistan. Tetapi sulit sekali memasukkan Kanada dan Belgia ke dalam kelompok negara-negara yang tergantung karena tingkat kemakmuran yang tinggi. Tentang kriterium yang kedua, Lal juga mempunyai bahwa konsep ketergantungan bersifat sulit sekali, memakai ketergantungan sebagai penyebab dari keterbelakangan. Dari kepustakaan yang dibaca, argumen keterbelakangan dan ketergantungan jadi putar-putar. Tidak jelas lagi apakah karena ketergantungan maka sebuah negara menjadi terbelakang
atau karena terbelakang dia menjadi tergantung. Setelah pertumbuhan ekonomi mencapai tingkat tertentu, maka kesenjangan pendapat terjadi karena adanya kemiskinan. Kesenjangan ini akan hilang bila negara tersebut makin maju perkembangan ekonominya. Studi pada 13 negara berkembang menunjukkan bahwa kolerasi antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapat memang tidak meyakinkan. Data pada tahun 1950-an menunjukkan bahwa ketimpangan pendapat terutama terdapat di negara-negara yang pendapatan per kapitanya rendah, negara-negara yang pendapatannya per kapita di atas US dollar, $750, tidak ada yang tinggi ketimpangan pendapat yang ada hanya ketimpangan yang moderat atau indeks Gini antara 0,4 dan 0,5. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kesenjangan pendapat bukan merupakan akibat dari keterbelakangan seperti yang dikatakan Kunetz. Kesenjangan pendapat mungkin merupakan akibat dari sistem politik negara-negara yang bersangkutan. Kembali pada pokok persoalan kita, liberal pada dasarnya tidak banyak dipengaruhi oleh teori ketergantungan. Teori liberal tetap berjalan seperti sebelumnya, yakni mengikuti asumsi-asumsi bahwa modal dan investasi adalah masalah utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Teori yang dianut oleh para ahli ekonomi ini lebih mengembangkan diri pada keterampilan teknis, yakni bagaimana membuat tabel input-output yang baik, bagaimana mengukur keterikatan di antara berbagai sektor ekonomi. Yang kedua, Bill Warren. Untuk mendukung pernyataan ini, Warren menunjukkan data-data yang memperlihatkan bahwa setelah Perang Dunia Kedua, anggapan akan adanya keterbelakangan di negara-negara pinggiran hanya merupakan ilusi belaka. Ada yang nama kelompok yang dibahasnya, yakni 1. Masalah PMB per kapita, 2. Masalah kesenjangan sosial, 3. Masalah marginalisasi, 4. Masalah produksi yang diarahkan pada barang-barang mewah dan bukan barang-barang pada kebutuhan pokok, 5. Masalah industrialisasi, 6. Masalah kapitalisme. Dari data-data statistik yang dikumpulkannya, Warren membuktikan bahwa apa yang diramalkan oleh teori ketergantungan ternyata tidak benar. Oleh karena itu, dia menyimpulkan, jadi berlawanan dengan pendapat umum yang ada, dunia ketiga tidak mengalami kemerdekaan secara relatif maupun absolut secara Perang Dunia Kedua. Sebaiknya, kemajuan yang berarti dalam hal kemakmuran material dan pembangunan kekuatan produksi telah dicapai dengan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Kenyataan ini juga berlawanan dengan pandangan kaum Marxis yang menyatakan bahwa pembangunan nasional yang mengikuti jalan kapitalis mustahil bisa terjadi di dunia ketiga. Karena itu, memaksakan perubahan ke sosialisme sekarang juga merupakan hal yang sia-sia karena pada saat ini kapitalisme belum mencapai titik jenuhnya. Karena itu, perkembangan kapitalisme di negara-negara pinggiran masih dimungkinkan. Pembangunan yang berhasil di negara-negara Asia Timur dan Tenggara atau Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, dan Singapura dianggap sebagai salah satu bukti bahwa kapitalisme memang masih bugar, masih terus bisa mengembangkan dirinya. Dengan tesisnya ini, membantu inti teori ketergantungan, yakni bahwa perkembangan kapitalisme di negara-negara pusat
dan pinggiran berbeda. Kapitalisme di negara-negara manapun sama. Tesis Warren cenderung menjadi ahistoris dan dekat dengan para ahli ilmu sosial liberal. Yang ketiga, teori artikulasi. Munculnya teori artikulasi juga sama dengan munculnya teori Warren, yakni ketidakpuasan terhadap teori ketergantungan karena menghadapi kenyataan bahwa pembangunan dan industrialisasi memang terjadi di negara-negara terbelakang. Artikulasi juga mencoba memecahkan masalah ini. Teori artikulasi bertitik tolak dari konsep formasi sosial. Dalam Marxisme, dikenal konsep cara produksi atau mode of production. Misalnya dalam produksi feodal, cara produksi kapitalis, produksi sosial, produksi sosialis, dan sebagainya. Tetapi, kenyataan yang sesungguhnya di masyarakat tidak hitam putih seperti itu. Terjadi peralihan yang memakan waktu lama, misalnya dari cara produksi feodal ke kapitalis. Proses peralihan ini berjalan sampai beberapa abad. Jadi, bukan kemarin cara produksi sebuah masyarakat masih sepenuhnya feodal, hari ini tiba-tiba menjadi sepenuhnya kapitalis pada waktu peralihan yang lama. Inilah terjadi campuran dari dua atau lebih cara produksi. Dengan demikian, dalam kenyataan di dalam masyarakat selalu terdapat lebih dari satu cara produksi secara bersama-sama. Dalam masyarakat nyata misalnya, terdapat cara produksi kapitalis bersama dengan cara produksi yang bersifat feodal. Inilah yang disebut formasi sosial, yakni gejala di mana beberapa cara produksi ada bersama. Dengan demikian, konsep formasi sosial lebih mendekati kenyataan empiris daripada konsep cara produksi. Tetapi, salah satu cara produksi memang lebih dominan daripada cara produksi lainnya. Seperti yang dikatakan oleh Marx, pada setiap formasi sosial ada suatu jenis produksi yang menguasai cara produksi lainnya, yang hubungannya dengan yang lain menentukan tingkat dan pengaruhnya. Cara produksi yang dominan ini berfungsi seperti penyerang utama yang memberi pengaruh kepada cara produksi lainnya dan mengubah sifat-sifat utama dari cara produksi lainnya. Bila dalam sebuah formasi sosial, cara produksi feodal merupakan cara produksi yang paling kuat, formasi sosial ini disebut sebagai formasi sosial feodal. Bila yang paling dominan adalah cara produksi kapitalis, formasi sosial tersebut adalah formasi sosial kapitalis dalam sebuah masyarakat kombinasi dari unsur-unsur cara produksi berlainan, misalnya di Amerika Serikat maupun di Jepang. Formasi sosial ada yang di sana adalah formasi sosial kapitalis karena cara produksi kapitalislah yang paling dominan di kedua negara tersebut. Tetapi unsur feodal yang merupakan cara produksi yang tidak dominan jelas lebih kuat di Jepang daripada Amerika Serikat. Karena itu, penjelmaan kapitalisme di Amerika Serikat lain dengan yang menjelma di Jepang. Disinilah muncul konsep artikulasi. Dikatakan artikulasi kapitalisme di Amerika Serikat lain dengan Jepang karena percampuran unsur-unsurnya juga berlainan. Teori artikulasi berpendapat lain. Kapitalisme di negara-negara pinggiran tidak bisa berkembang karena artikulasinya atau kombinasi unsur-unsurnya tidak efisien. Ada banyak unsur penghambatnya. Bagi teori artikulasi, kegagalan dari kapitalisme di negara-negara pinggiran bukan karena yang berkembang di sana adalah kapitalisme yang berbeda,
tetapi karena koeksistensi cara produksi kapitalisme dan cara produksi lainnya bersifat saling menghambat. Kalau kapitalisme bisa dibiarkan berkembang secara murni, dia pasti akan berhasil tidak peduli. Dia akan berkembang di negara-negara pusat untuk pinggiran. Teori artikulasi yang mula-mula dikembangkan oleh para antropolog Perancis seperti Claude Milsodan, Pierre Peel, Rey, juga disebut sebagai teori yang memakai pendekatan cara produksi. Pada teori ini, persoalan keterbelakangan dilihat dari dalam lingkungan proses produksi. Ini berbeda dengan teori ketergantungan yang dianggap masalah keterbelakangan. Harus dilihat pada lingkungan proses pertukaran, yakni dalam perdagangan internasional di mana negara-negara pinggiran dirugikan. Bagi teori artikulasi, kita belakangan di negara-negara dunia ketiga harus dilihat sebagai kegagalan dari kapitalisme untuk berfungsi secara murni sebagai akibat dari adanya produksi lain di negara-negara tersebut. Karena itu, keterbelakangan harus dipelajari secara kasus-kasus, seperti yang dikatakan oleh Blomstorff dan Hetne. Artikulasi dari bermacam cara produksi pada dasarnya harus dipelajari secara empiris. Prasangka-prasangka bersifat a priori harus disingkirkan. Pertanyaan-pertanyaan baru harus dimunculkan, yakni pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah diajukan oleh teori ketergantungan, seperti hubungan yang bagaimana yang terjadi di antara macam-macam cara produksi yang artikulasi, hubungan produksi mana yang merupakan hubungan yang sebenarnya, bagaimana eksploitasi yang dalam struktur kelas dari formasi sosial tertentu, apa yang dibutuhkan oleh cara produksi kapitalis tidak saja untuk mendominasi tetapi juga untuk menghilangkan cara produksi yang lain. Yang keempat, Immanuel Warren, teori sistem dunia. Teori sistem dunia Wallerstein sebenarnya sangat sederhana. Dia beranggapan bahwa dulu dikuasai oleh sistem-sistem kecil atau sistem ini dalam bentuk kerajaan atau bentuk pemerintahan lainnya. Pada waktu itu, ada sistem dunia. Masing-masing sistem ini tidak saling berhubungan. Dunia terdiri dari banyak sistem ini yang saling terpisah. Kemudian terjadi penggabungan-penggabungan baik melalui penaklukan secara militer maupun secara sukarela. Sebuah kerajaan besar kemudian muncul, meskipun tidak sampai menguasai seluruh dunia, tetapi karena besarnya yang luar biasa dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan yang sebelumnya, kerajaan ini disebut sebagai kerajaan dunia atau World Empire. Kerajaan dunia ini mengendalikan kawasannya melalui sebuah sistem politik yang dipusatkan. Meskipun kerajaan dunia ini sangat besar kawasannya, terbatas sampai sejauh mana kerajaan ini bisa menguasai secara politis daerahnya. Penguasa juga tidak dalam bentuk pengendalian yang kita nikmati, tetapi cukup dengan sistem upeti sebagai tanda takluk. Semakin jauh dari pusat kekuasaan, semakin bebas daerah tersebut. Perkembangan teknologi berhubungan dengan perkembangan di bidang lain, kemudian memunculkan sistem perekonomian dunia yang menyatu. Berbeda dengan kerajaan besar dunia yang menguasai kawasannya melalui kekuatan politik, sistem perekonomian dunia menghubungkan kawasan-kawasan yang ada di dunia ini melalui pertukaran di pasar. Sejumlah kerajaan besar dunia
muncul dan menghilang, sementara sistem perekonomian dunia yang berkembang secara mantap sejak abad ke-16 sudah menguasai seluruh dunia pada saat ini. Dengan kata lain, sistem perekonomian dunia adalah satu-satunya sistem dunia yang ada. Sistem dunia yang ada sekarang adalah kapitalisme global. Wallerstein kemudian membagi 3 kelompok negara: pusat, setengah pinggiran, dan pinggiran. Konsep jelas diambil dari teori ketergantungan. Wallerstein hanya menambahkan kelompok setengah pinggiran. Perbedaan inti dari ketiga kelompok ini adalah kekuatan ekonomi dan politik dari masing-masing kelompok. Jelas yang paling kuat adalah negara-negara pusat. Kelompok negara-negara kuat, yakni negara-negara pusat, mengambil keuntungan yang paling banyak karena kelompok ini bisa memanipulasikan sistem dunia sampai batas-batas tertentu. Dinamika dari ketiga kelompok negara ini ditentukan oleh sistem dunia. Bagi Wallerstein, negara-negara bisa, misalnya di negara pusat, menjadi negara setengah pinggiran dan kemudian menjadi negara pinggiran dan sebaliknya. Naik dan turunnya kelas negara-negara ini ditentukan oleh dinamika sistem dunia. Pada suatu saat, Inggris, Belanda, dan Perancis adalah negara-negara pusat yang berperan dominan dalam sistem dunia. Wallerstein kemudian merumuskan 3 strategi bagi terjadinya proses kenaikan kelas ini. 1. Kenaikan kelas terjadi dengan merebut kesempatan yang datang. Karena dinamika yang ada pada sistem perekonomian dunia, pada suatu kali harga komoditi primer menjadi murah sekali dan barang-barang industri mahal. Akibatnya negara-negara pinggiran tidak bisa mengimpor barang-barang industri. Dalam keadaan seperti ini, negara-negara yang mengambil tindakan yang untuk memulai menaklukkan industrialisasi substitusi impor sendiri. Meskipun tindakan ini hanya membuat negara ini berada dari satu jenis ketergantungan ke jenis ketergantungan yang lain, tetapi dalam kriteria ekonomi, ada kemungkinan negara ini naik kelas dan dari negara pinggiran menjadi negara setengah pinggiran. Yang kedua, titik hal ini terjadi karena perusahaan-perusahaan industri raksasa di negara-negara pusat perlu melakukan ekspansi keluar. Maka lahirlah perusahaan-perusahaan industri raksasa di negara-negara pusat perlu melakukan ekspansi keluar. Maka lahirlah perusahaan-perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional ini membutuhkan mitra usaha di negara-negara berkembang karena macam-macam alasan. Akibat dari perkembangan ini, muncullah industri-industri di negara-negara pinggiran yang dilindungi oleh perusahaan-perusahaan multinasional untuk bekerja sama. Proses ini jelas dapat meningkatkan posisi negara pinggiran ini menjadi setengah pinggiran. Yang ketiga, kenaikan kelas yang ketiga terjadi karena negara tersebut menjalankan kebijakan untuk memandirikan dirinya. Wallerstein menunjukkan Tanzania sebagai contoh. Negara itu melaksanakan konsep ujamaa untuk melepaskan dirinya dari eksploitasi negara-negara yang maju. Kalau berhasil, tindakan melepaskan diri ini bisa membuat negara tersebut naik kelas menjadi negara setengah pinggiran. Tetapi, semuanya ini tentu tergantung pada kondisi sistem dunia yang ada. Apakah pada saat negara tersebut mencoba memandirikan dirinya, peluang dari sistem dunia memang ada? Tidak, tentu saja usaha ini bisa gagal. Terima kasih. Baik, mungkin itu sekilas dari materi yang saya bahas. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Shalom, selamat malam.